Yohanes pasal 15 sebetulnya itu teman-teman kalau baca ada kaitan dari pasal 13, 14, 15, 16, 17. Nah, waktu Yesus menyampaikan tentang Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, dimulai dari pasal 13, Yesus itu sedang perjamuan Paskah malam terakhir sebelum dia diserahkan dan mati di atas kayu salib. Jadi ini adalah pesan-pesan terakhir sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, sebelum dia mati, sebelum dia disalib. Dan pada malam itu dia sampaikan banyak pesan kepada murid-muridnya. Nah, salah satunya adalah ini. Ketika disampaikan tentang pohon anggur, maka orang Israel tahu bahwa siapa itu pohon anggur. Yesaya pasal 5 menuliskan bahwa Israel, bangsa Israel itulah pohon anggur. Tuhan menantikan buah tapi gak ada. Dia menantikan kebenaran, yang ada hanya keonaran. Dia menantikan keadilan tapi yang keluar hanya kelaliman. Lalu Tuhan bicara kepada murid-muridnya, kalau kamu ingin berbuah, kamu harus tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Jangan seperti bangsa Israel atau saudara-saudaramu yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan buah. Kalau kamu mau berbuah, kamu tinggal dalam aku. Nanti kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, kamu akan menderita. Karena setelah ini aku akan pergi kepada Bapa. Tapi kamu harus tetap bertahan. Kamu harus stay, abide in me, stay in me. Supaya kamu tetap berbuah. Sekalipun masa sukar datang. Sekalipun nanti aku tidak bersama-sama dengan kamu. Tapi roh penolong yang diutus Bapakku akan bersama-sama dengan kamu. Itulah pesan di Yohanes pasal 15. Jadi dengan berbagai macam tantangan, Yesus mengingatkan, memberikan pesan buat murid-muridnya, stay with me, abide in me. Supaya nanti kalau masa kesukaran datang, kamu dianiaya oleh karena namaku, kamu tidak meninggalkan aku. Masih di Injil Yohanes 6 ayat 66, dituliskan di sana bahwa banyak murid meninggalkan Yesus karena pengajaran atau perkataannya yang keras. Dan Yesus tanya sama 12 muridnya, kamu gak tinggalin aku sekalian? Jadi ternyata mengikut Kristus itu kita akan melewati berbagai macam proses waktu kita mau hidup benar. Tapi pesan Tuhan, kalau kamu tetap di dalam aku, kamu pasti berbuah. Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Yesus, Bapakku pengusahanya, Bapakku yang punya. Aku pokok anggurnya, kamu rantingnya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dari kata aslinya airo. Apa itu airo? Nanti kita belajar. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Seorang petani anggur, dia akan rajin membersihkan pohon anggurnya. Yang sudah berbuah, dia akan terus dibersihkan supaya terus menghasilkan buah. Dalam perikop tentang pohon anggur ini, pokok anggur dan rantingnya, ditulis di sana beberapa kali tentang berbuah. Dan tidak hanya berbuah tapi ada progresivitas. Kamu akan berbuah, bear fruit, kemudian much fruit, more fruit, dan much fruit. Sampai kamu bisa berbuah berlipat kali ganda. Nah, yang tidak berbuah dipotong. Dan sebetulnya kata dipotong itu bukan terjemahan yang sesuai kalau melihat mengacu kepada kata aslinya. Kata airo itu maksudnya adalah to lift up atau to raise up, elevate. Kalau kita lihat sebuah pohon, kemudian ada ranting yang sampai turun sampai ke tanah, tertutup dahan-dahan ranting yang lain, dia nggak dapat cukup sinar matahari, dia terkena lumpur. Maka ternyata yang dilakukan oleh petani itu bukan memotong, tetapi diangkat. Dibersihkan, diangkat supaya dia mendapatkan semua suplai, kondisi, cahaya matahari, udara, dan semua yang terbaik supaya yang tadinya tidak berbuah
dia akan berbuah. Kita belajar dari kebenaran ini bahwa Tuhan dari hatinya yang terdalam bukan pribadi yang suka memotong dan membuang kita. Sekalipun kadangkala kita tidak berbuah atau belum berbuah. Justru hatinya adalah kalau lihat kita udah jadi orang percaya tapi tidak bear fruit atau menghasilkan buah, dia akan angkat kita. Dibersihkan supaya dapat cahaya matahari, udara, atmosfer yang terbaik supaya kita bisa berbuah. Itu hatinya Tuhan. Jadi buat kita yang merasa belum berbuah atau buahnya sedikit, Tuhan akan mengangkat kita. Dia akan menempatkan kita, menuntun kita supaya kita bisa berbuah. Dan itu hatinya buat kita. Dan ini pesannya, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Dalam konteks pokok anggur ini, kalau kita bertanya gimana Tuhan caranya supaya aku berbuah, maka Tuhan kasih pesan buat kita, abide in me, tinggallah dalam aku. Ternyata jawaban pertama bukan bagaimana supaya kita berbuah, berusahalah berbuah, bukan. Di dalam Kristus, kalau kita mau fruitful, tinggallah dalam aku, itu jawabannya. Bukan berusahalah berbuah, tapi berusahalah tinggal dalam aku. Itulah rest. Seperti ranting yang menempel melekat dengan pokok anggurnya. Nah, kata tinggallah itu dari kata meno, artinya abide, stay, atau continue to be. Dari tensesnya ini, saya jelaskan. Aorist aktif imperatif itu kata perintah, tapi bukan present continuous atau sesuatu yang berulang. Maksud aorist itu bukan pada kapannya, tapi secara keseluruhan. Kamu dulu pernah tinggal dan sekarang tetaplah tinggal. Karena untuk bisa tinggal dalam dia itu anugerah. Gift, pemberian. Contoh sekarang begini. Kita sekarang di lantai 6. Kalau saya kasih pesan ke teman-teman semua, stay di sini. Gak usah pergi-pergi. Apapun yang terjadi, stay di sini. Kamu mau lapar, mau apa, stay di sini. Nanti saya siapkan makanan dan semua yang kalian butuhkan. Kalau saya bilang stay di sini, berarti memang kita sudah ada di sini, in the room, di dalam ruangan. Lalu saya bisa bilang stay di sini, don't go anywhere, jangan pergi kemana-mana. Nah, sama dengan ini. Kenapa kita bisa tinggal? Karena kita memang udah tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita. Setelah itu, ini mulai berubah. Ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal, present, aktif di dalam aku. Jadi setelah tadi gini, kamu kan dulu sudah pernah tinggal. Nah sekarang teruskan tinggallah itu. Stay terus. Continually. Karena dulu kamu udah pernah tinggal dalam aku. Teruskan. Stay with me. Abide in me. Supaya kamu gak seperti murid-murid yang meninggalkan aku. Supaya kamu gak seperti orang-orang yang meninggalkan aku ketika kesukaran tiba. Kamu stay, maka kamu akan fruitful.